dulu. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang baik, mengapa kita semua umat Allah di gereja Katolik itu sangat menghormati Bunda Maria, perempuan biasa, ya, manusia biasa, tetapi mendapat penghormatan yang luar biasa di dalam gereja Katolik? Alasannya apa? Yang pertama adalah Allah itu mencari seorang perempuan untuk menjadi ibu penyelamat itu butuh waktu berapa? 2000 tahun, ya. Bayangkan, ya. Allah itu dulu mencari wanita Maria itu butuh waktu 2000 tahun, ya. Untuk mencari sosok Maria itu butuh waktu 2000 tahun. Kok tidak hanya 100 tahun atau hanya 5 tahun atau 5 hari, ya. Tapi butuh waktu 2000 tahun untuk mencari pribadi Maria, sosok seorang perempuan biasa. Dan yang dipilih Allah itu ternyata pribadi yang pas, yang tepat. Tidak salah Allah itu memilih. Bagaimana Bunda Maria sebagai pribadi yang taat dalam kerendahan hati. Saya membayangkan kalau sekarang itu ada seorang perempuan, seorang ibu seperti Bunda Maria. Pada waktu mengandung, ya, Yusuf itu kan nggak punya apa-apa, ya. Rumah saja nggak punya. Tetapi Bunda Maria itu kan nggak pernah menuntut pada suaminya. Ini aku mengandung, kok kamu nggak punya rumah, terus nanti tidur di mana? Kemudian juga nggak pernah dikisahkan bagaimana Bunda Maria itu minta uang, ya, ke Bapak Yusuf, ya, ke satu Yusuf itu nggak pernah dikisahkan, ya. Ya, sangat nerimo, ya. Pakaian ya udah rasa nggak pernah minta, ya. Saya membayangkan seorang ibu itu kalau seperti Bunda Maria, ya, nggak pernah menuntut, ya, mau melahirkan saja di kandang, ya, cari penginapan nggak nemu juga nggak memarahi suaminya, luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Saya rasa dalam kehidupan kita tidak mudah, ya, menemukan sosok seperti Bunda Maria. Banyak kali yang terjadi adalah, ya, sedikit saja kurang pas itu sudah, ya, menuntut, ya, menuntut ini, menuntut itu, ya. Dan juga bagaimana dalam pengalaman hidup Bunda Maria itu selalu mensyukuri atas kehadiran Santo Yusuf. Pada waktu Yesus itu ada di bait Allah dan dicari oleh Maria dan Yusuf, apa yang dikatakan oleh Maria? Bapakmu dan aku mencari engkau. Tidak mengatakan aku dan bapakmu, tetapi dia menghormati sosok suaminya Yusuf itu dengan mengatakan bapakmu lebih dulu dari aku. Ya, sebenarnya yang paling luar biasa itu kan mamanya ini, tetapi, ya, mau menunjukkan bahwa suami itu yang utama. Bapakmu dan aku mencari. Ini mau menunjukkan gambaran perempuan yang sangat luar biasa. Ibu bapak dan saudara-saudari, di dalam pengalaman hidup, bagaimana kehadiran Bunda Maria itu memberi inspirasi iman yang luar biasa. Untuk apa? Menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menuntut. Untuk mensyukuri dari pengalaman hidup. Para ibu dikasih suami kayak apapun, itu kan disyukuri. Inilah anugerah Tuhan, ya. Tidak usah banyak dituntut. Kasih suami yang ganteng malah tidak tentram, ya. Kasih suami yang banyak uangnya juga nggak damai, ya. Karena apa, ibu bapak? Yang namanya dosa itu mesti berbanding lurus dengan isi dompet. Yang namanya dosa itu selalu berbanding lurus dengan isi dompet. Saya katakan, kalau isi dompetnya tipis, ya, itu dosanya kecil-kecil. Ya. Coba ya para bapak, ya. Kalau di dompetnya hanya uang 50.000, paling kalau pijet hanya pijet refleksi. Ya. Karena saya kata uang, ya, refleksi sikil kayak gitu, ya. Tapi kalau dompetnya tebal, pijetnya plus-plus, ya. Ya. Maka
Berbahagialah para ibu kalau suaminya uangnya sedikit, karena tidak akan melakukan dosa berat. Ya. Jadi yang namanya ya, dosa itu berbanding lurus dengan isi dompet. Ya. Bagaimana pengalaman-pengalaman hidup itu disyukuri. Ya. Diberi pasangan hidup kayak apapun itu disyukuri. Diberi yang ganteng ya malah tidak damai, oleh Tuhan sudahlah dikasih yang gemuk, ya, pendek seperti saya, gitu ya, malah aman loh, tinggal nanti Allah sobat sebelum bojoku, gitu ya, aman, gitu ya. Maka saya sebagai Romo itu juga malah aman tentram, gitu ya, aman tentram, karena kalau saya ketemu Romo yang ganteng-ganteng itu, ya, saya itu selalu mengatakan perjuanganmu lebih berat daripada aku, gitu ya. Romonya ganteng ini hati-hati lah, ibu-ibu yang larang berada itu ya. Romonya nanti wae didot gitu. Jadi dalam pengalaman ya bersyukur ya, bersyukur ya. Diberi istri yang kayak apapun ya disyukuri. Ya, nggak usah mengeluh. Ya. Ada seorang bapak yang menemui saya mengeluh karena istrinya gemuk. Ya. Kecewa, ya. Kok istri saya kok gemuk sekali. Dulu pada waktu habis nikah itu langsung Romo, sekarang ini kok gemuknya minta ampun. Kemudian saya mengatakan harusnya bapak itu sangat bersyukur istrinya gemuk. Karena apa? Pasti istrinya ini suci, ya. Karena rajin mendengarkan sabda Tuhan dan membaca kitab suci, maka sabda itu menjadi daging, ya. Maka yang gemuk-gemuk itu imannya mendalam, ya. Karena sabda itu menjadi daging, kata Injil Yohanes, ya. Maka berbahagialah bapak yang gemuk-gemuk itu, ya. Pengalaman hidup ini disyukuri, ya. Ngomong suami saya itu kalau tidur itu mesti bersuara, ya. Apakah sampai akhir hidup saya harus mengalami kayak begini terus kalau malam? Kemudian saya katakan harusnya ibu bersyukur. Karena tandanya dia masih hidup, ya. Coba kalau diam saja malah berbahaya. Ini saya udah pokok orang, ya. Malah bersyukur kan bisa bersuara, oh Yesus, tidak cemas, tidak gelisah. Pengalaman-pengalaman hidup ini adalah sebagai pengalaman untuk disyukuri. Sebagai apa? Anugerah Tuhan. Maka saya selalu mengajak ibu bapak dan saudara-saudari, setiap kali melihat wajah pasangan hidup yang anak-anak, pandanglah sebagai wajah Tuhan. Maka kalau bangun pagi itu, ya, sebelum beranjak dari tempat tidur, silakan nanti ya pasangan suami itu, istri itu pandang dulu pasangannya dan katakan, engkau adalah anugerah Tuhan yang terbaik bagiku, ya. Itu sehari gak akan rame kok, ya. Gak akan rame, ya. Melihat wajah Allah dalam diri keluarga dan dibangun dalam pengalaman apa? Saya selalu mengatakan bahwa pengalaman syukur itu membuahkan kegembiraan, membuahkan senyum. Maka ibu bapak dan saudara-saudari, tanda orang semakin beriman sebagai orang Katolik itu adalah semakin banyak senyum dan sumai, ya. Jadi kalau orang Katolik itu nggak pernah senyum, ya, hanya cemberut terus, ya, mempermat-permut, gue mesti orang tahu bisa, ya. Karena apa? Tubuh Kristus yang masuk ke dalam diri kita itu kan menyegarkan kita dan akhirnya kita menghadirkan wajah Tuhan. Masa wajah Tuhan kok meremut, ya. Wajah Tuhan kok sudah wajahnya hitam, ya. Pakai masker hitam, ya. Tidak selama sintetok, ya. Memancarkan wajah Allah dalam apa? Dalam senyum dan kegembiraan. Maka sebagai orang Katolik itu tandanya apa? Banyak senyum, ya. Ketemu siapapun senyum, ya. Rano kancane ya bunuh dhewe, ya. Ini mesti wong Katolik gitu, ya. Jadi inilah buah dari iman. Yang kedua, belajar dari Bunda Maria. Kita semua itu diajak untuk bagaimana hidup itu selalu ingat dan waspada. Ingat pada apa yang menjadi kehendak Allah yang dihidupi dan
dan waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam kegelapan dan dosa. Kalau ibu bapak pernah melihat Bunda Maria yang menginjak ular itu mau menunjukkan bagaimana Bunda Maria mengajak kita semua untuk selalu ingat dan waspada. Ingat pada Allah, menghidupi kehendak Allah di dalam ketaatan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Sekaligus juga selalu waspada supaya tidak jatuh dalam godaan setan. Maka sebagai orang Katolik itu kita selalu diingatkan untuk selalu eling lan waspada, selalu ingat dan waspada. Tapi jangan seperti yang ada di Batak itu ya, eling lan waspada. Eling kalau demenane waspada karo bojone. Lha mah rusak ini. Malah mencari kegelapan. Ya, selalu ingat dan waspada. Selalu ingat pada apa yang menjadi karya Allah itu. Maka hidup disyukuri dan waspada supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, belajar dari Bunda Maria adalah kita semua belajar berkaitan dengan hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Saya membayangkan apa yang terjadi dalam bacaan Injil tadi ya. Pada waktu Bunda Maria itu berjumpa dengan Elizabeth. Dan pada waktu itu kan Elizabeth itu dikatakan bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu melonjak terdiam. Dan pada waktu itu kan usia Elizabeth itu sudah sekitar 80 tahun. Saya membayangkan ada ibu-ibu usianya 80 tahun hamil, wah kemudian bayi dalam kandungan itu melonjak. Apa orang keringkangan bilang boleh, saya bayangkan. Coba kalau nanti malam itu ada ibu-ibu yang 80 tahun ya tiba-tiba hamil, ya, itu bisa terjadi karena Allah itu bisa. Maka jangan mengatakan karena saya sudah 50 Pak kamu udah nggak bisa apa-apa, harus pasti ya. Belum pasti. Jadi itu kemudian itu bayi dalam kandungannya itu melonjak terdiam. Apa orang keringkangan. Ya, yang terjadi itu peristiwa. Tetapi apa yang menarik di situ? Ya, bahwa yang dikatakan Elizabeth, engkau adalah pribadi yang terberkati dan terberkatilah buah tubuhmu. Karena bayi yang ada dalam rahimku melonjak terdiam. Ada tanda. Dan pada waktu itu Bunda Maria itu tidak kemudian dia bersombong. Dia ini yang kukandung itu anaknya Allah kok. Tidak. Tetapi bagaimana ia memuliakan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersorak-sorai karena Allah juru selamat. Ini mau menunjukkan bahwa semuanya ini karena Tuhan. Dan bagaimana juga Bunda Maria itu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menghidupi kehendak itu dalam kesabaran. Ia taat, sabar. Dan inilah keutamaan Kristen, keutamaan kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Bahkan juga nanti mengalami rahmat keselamatan pun kita itu dihidupi dengan dan kita menghidupinya dengan sabar. Ada sebuah kisah yang menarik. Ada misa, ya, misa anak-anak misa. Kemudian romonya itu pada waktu homili bertanya pada anak-anak yang misa, siapakah di antara adik-adik yang pengen masuk surga? Wah semuanya itu tunjuk jari. Yang nggak tunjuk jari hanya satu. Wah romonya kok satu nggak tunjuk jari? Apa nggak dengar? Diulangi lagi. Siapakah di antara adik-adik yang pengen masuk surga tunjuk jari? Wah semua tunjuk jari. Yang satu itu juga enggak. Diam saja. Romonya mulai jengkel. Kok aneh benar ini? Kemudian romonya tanya lagi. Siapakah di antara adik-adik yang pengen masuk surga berdiri? Wah, semuanya berdiri. Anak itu gak berdiri. Wah, romonya mulai jengkel. Kemudian bertanya, Dek, apa kamu gak pengen masuk surga? Ya pengen. Lah kenapa teman-temanmu berdiri semua kok kamu enggak? Jawabnya, memang mau berangkat sekarang romonya. Kalau mau berangkat sekarang silakan Romo berangkat dulu ya. Kesabaran. Dan inilah di dalam pengalaman ini tetap menjadi pribadi yang sabar, menantikan keselamatan,
menghidupi pengalaman-pengalaman harian di dalam kesabaran. Tidak banyak menuntut, tetapi mensyukuri atas pengalaman-pengalaman hidup karena Tuhan punya rencana terhadap seluruh perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan membantu usaha-usaha kita ini dan sepanjang segala masa. Amin.